Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alif Habibi dengan nomor induk mahasiswa 20110100038. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah haji dan umroh. Yang pertama, ibadah haji yang dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana rukun Islam yang kelima itu wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Mampu di sini yaitu dimaksudkan baik dari segala biaya, fisik, dan waktu. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi suatu tempat. Sedangkan dalam Islam, haji dipahami sebagai mengunjungi Ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang telah ditentukan dan dengan cara tertentu pula. Tujuan dari ibadah haji tak lain adalah untuk menegakkan tauhid agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Ibadah haji terbilang istimewa karena hanya dapat dilaksanakan di tanah suci Mekah dan waktu di bulan Dzulhijjah. Setiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke Mekah dengan tujuan untuk beribadah haji. Ibadah haji pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pula yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail di Mekah. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama sekaligus kiblat bagi umat muslim yang terletak di Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim kemudian naik ke sebuah bukit di selatan Ka'bah atau Jabal Qubaish sembari menyerukan perintah ibadah haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Ibrahim dan menunjukkannya bukit Safa Marwah hingga perbatasan tanah haram untuk diletakkan batu-batu. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji sesuai tata cara yang diajarkan kepadanya. Setiap tahun hingga kematiannya, ritual ibadah haji terus dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian adalah sejarah ibadah haji pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bertepatan pada agresi militer 1 dan 2, di mana pada saat itu dipimpin oleh kolonial Belanda. Dalam situasi semacam itu, tokoh utama Nahdlatul Ulama ini, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah mengeluarkan fatwa bahwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi maklumat Menteri Agama nomor 4 tahun 1947 yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting. Lalu pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, menjadi Menteri Agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian sejarah ibadah haji di Indonesia pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pada 1947, pada tahun ini, di mana Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa dalam maklumat Menteri Agama nomor 4 tahun 1947 yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting. Kemudian
pada tahun 1948, di mana Indonesia mengirimkan misi haji ke Mekah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Pada tahun itu, bendera merah putih pertama kalinya dikibarkan di Arafah. Kemudian pada tahun 1952, dibentuklah perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya panitia haji dan diberlakukan sistem kuotum atau kuota, serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara. Kemudian pada tahun 1960, keluarnya peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya Panitia Negara Urusan Haji atau disingkat Panuhat pada tahun 1962. Panuhat ini berubah menjadi PPPH atau kepanjangannya yaitu Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji. PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji atau disingkat DUHA. Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkannya Kepres nomor 122 tahun 1964 tentang penyelenggaraan urusan haji. PT Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji laut hanya mampu memberangkatkan 15.000 jamaah melalui laut. Kemudian pada 1969, pada tahun ini dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 22 tahun 1969. Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Kemudian pada tahun 1979, keputusan Menteri Perhubungan memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara. Kemudian pada tahun 1999 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Produk hukum berbentuk undang-undang tentang haji yang pertama ini memandatkan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji kepada pemerintah. Kuota haji kemudian terbagi menjadi dua, yakni haji reguler dan haji khusus. Kemudian pada tahun 2008, penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pada tahun 2013, beberapa peristiwa terjadi pada tahun ini, antara lain pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 20% dari kuota dasar sebagai dampak proyek perluasan Masjidil Haram. Kemudian migrasi bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dari bank konvensional ke bank syariah atau unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2015 adanya implementasi total pelaksanaan pilot project e-Hajj yang ditetapkan otoritas Arab Saudi. Kemudian pengendalian daftar tunggu jamaah haji dengan memprioritaskan calon jamaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan menghimbau yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah berhaji, karena haji wajib hanya sekali seumur hidup. Kemudian reformasi penyelenggaraan umroh, kemudian transformasi asrama haji menjadi unit pelaksanaan teknis, kemudian keterbukaan sistem sewa pemondokan, transportasi, catering, dan pendukung lainnya dengan tidak mengurangi layanan kepada jamaah haji. Selain itu, dilakukan penetapan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pada tahun 2015 ini,
juga akan diterapkan rute baru keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Pada gelombang 1, rutenya yaitu dari tanah air, kemudian Madinah, kemudian Mekah, kemudian Jeddah, lalu kembali ke tanah air. Kemudian pada gelombang kedua, rutenya yaitu dimulai dari tanah air, kemudian Jeddah, kemudian Mekah, kemudian Madinah, kemudian kembali ke tanah air. Pada tahun 2015 juga akan diberlakukan penyediaan makan siang bagi jemaah haji selama di Mekah dan pematangan gagasan mempermanenkan pemondokan jemaah haji di Mekah. Itu tadi merupakan sejarah ibadah haji. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.